Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Aminanta dari kelas 8. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 24 Malang, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati Ketua BDI SMP Negeri 24 Malang serta jajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkisah tentang riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah atau saat tentara bergajah menyerang Ka'bah. Berdasarkan riwayat, Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal. Sejumlah kejadian luar biasa bisa disebutkan terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bintang yang bersinar terang dan burung yang bercahaya menyinari rumah Aminah menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan anak dari Abdullah dan Aminah. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad sangat sedih karena banyak ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Sang ayah lebih dulu meninggal saat Nabi sedang di dalam kandungan. Sedangkan ibunya meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Setelahnya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abu Muthalib. Tak lama, sang kakek juga mengikuti wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menekuni pekerjaannya sebagai pedagang. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan pekerja keras. Ketekunan Nabi Muhammad menarik hati Khadijah yang juga merupakan saudagar kaya. Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun menikahi Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun. Keduanya menikah 25 tahun hingga wafatnya Khadijah. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu saat berusia 40 tahun. Dia menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah itu, Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Pada awalnya, Nabi menyebarkan wahyu dan agama Allah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Makkah selama 13 tahun. Lalu, pada akhir masa dakwah di Mekah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini dikenal dengan nama Isra Mi'raj. Kewajiban sholat 5 waktu juga lahir karena kejadian ini. Lalu melihat kondisi yang tidak aman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah pertama kaum Muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian kaum Muslim melakukan hijrah ke dalam jumlah yang lebih besar.
Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji pertama dan terakhir beliau, yang kemudian dikenal oleh Haji Wada. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji ini. Hingga akhirnya Nabi Muhammad merasa sakit di bulan Safar. Nabi lalu meminta dirawat di rumah istrinya, Aisyah, hingga akhirnya meninggal dunia pada 63 tahun. Dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam diharapkan mengambil pelajaran dan mencontoh sifat-sifat Nabi. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Semoga apa yang telah saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.